Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak jamaah sekalian, khususnya nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat iman, nikmat diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Ini adalah sebuah nikmat yang benar-benar bisa menghapus segala kepenatan duniawi kita, kesulitan duniawi kita, atau musibah-musibah duniawi kita. Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan bertakarub di bulan Ramadan. Oleh karena itu marilah kita syukuri dan hendaknya kita isi waktu kita dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, berbicara tentang kesedihan ketika seseorang menjelang wafat atau seseorang menjelang meninggal dunia, itu seringkali mengarah pada para ahli maksiat, para pelaku-pelaku maksiat dan para pendosa yang selama hidupnya tidak memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, yang selama hidupnya tidak menggunakan waktunya untuk sholat, untuk berzikir, untuk beramal, dan untuk menjadi orang soleh atau wanita soleha. Maka ketika dia menjelang wafat, dia menyesal, dia sedih, dan akhirnya dia meninggal dengan kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana jika yang sedih itu ulama? Lalu bagaimana jika yang sedih itu orang-orang soleh? Kok bisa mereka sedih? Dan apakah mereka gagal mendapatkan husnul khatimah? Hadirin yang Allah muliakan, sejarah mencatat dalam banyak riwayat ada banyak ulama yang quote and quote sedih ketika mereka mau wafat. Sebut saja Mu'adz bin Jabal, sebut saja Abdullah bin Umar. Lalu apakah gerangan yang membuat mereka sedih? Padahal mereka adalah nama-nama besar. Mu'adz bin Jabal adalah orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Tidak ada yang lebih tahu tentang halal dan haram kecuali Mu'adz bin Jabal. Sebut saja Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Al-Qudwah Syekhul Islam. Ibnu Umar itu dikatakan para ulama itu imamnya, salah satu imam umat Islam, teladan bagi umat, Syekhul Islam, Al-Muta'abbid, Al-Mutahajjid, orang yang ahli ibadah, dan orang yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna Abdullah rajulun saleh, sesungguhnya Abdullah bin Umar adalah orang yang soleh. Hadirin yang Allah muliakan, lah kok bisa
nama besar seperti ini itu memiliki kesedihan ketika akan wafat. Mari kita simak baik-baik apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan, lamma tudhira Ibnu Umar, ketika Ibnu Umar mengalami fase ihtidhar, menjelang sakratul maut, di detik-detik terakhir kehidupan beliau, qala, beliau mengatakan, kata beliau, tidak ada yang membuat aku bersedih dari dunia illa ala thalath, kecuali karena aku harus berpisah dengan 3 hal ini. Kecuali karena aku harus berpisah, atau karena 3 faktor ini, karena 3 sebab ini. Yang pertama, dhama'il hawajir, rasa haus karena berpuasa. Allahu Akbar. Rasa haus karena berpuasa. Wa mukabadatil lail, dan menghidupkan malam untuk qiyamul lail. Wa anni lam uqatil al-fi'al baghiyah, dan kata Ibnu Umar, dan aku belum memerangi kelompok-kelompok yang zolim dan melampaui batas. Yang melampaui batas, yang zolim. Hadirin Allah muliakan, ternyata itu kesedihan orang-orang soleh. Mereka sedih karena mereka tidak bisa merasakan lapar dan haus ketika mereka berpuasa. Allahu Akbar. Mereka sedih karena ketika mereka wafat, mereka nggak bisa lagi merasakan lapar dan haus pada saat mereka berpuasa. Mereka tidak bisa lagi merasakan waktu malam ketika mereka tahajud. Dan ini pun yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal yang paling tahu halal dan haram. Ketika beliau akan wafat, beliau katakan bahwa yang membuat beliau merasa kehilangan dari kehidupan dunia adalah dhama'il hawajir, rasa haus ketika berpuasa. Luar biasa, rasa haus ketika berpuasa. Rasa haus ketika berpuasa. Bahkan sebagian mereka ada yang nangis loh ketika mau wafat. Seperti Amir bin Abdi Qais. Amir bin Abi Qais yang dinyatakan oleh para ulama sebagai al-qudwah, teladannya umat, suri teladannya umat, al-wali, az-zahid, wali Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Qatadah, lamma uqtidara Amir baka.
ketika Amir bin Abdul Qais memasuki atau menjelang waktu wafat beliau, beliau menangis. Beliau nangis, hadirin. Faqila ma yubkik. Lalu orang yang ada di sekeliling beliau bertanya, kenapa engkau menangis? Kok bisa nangis? Orang kan bingung, jamaah. Ini orang zuhud, suri tauladan, ibadahnya luar biasa, kok nangis? Kalau pelaku maksiat, tukang mabok, tukang main judi, bawa kabur duit orang, nangis wajar. Ini kok bisa nangis? Lalu kata beliau, ma'abki jaza'an minal maut. Aku bukan menangis karena takut mati. Wala hirsan ala dunya. Dan aku menangis bukan karena ambisi terhadap dunia. Aku nangis bukan karena harus berpisah dengan dunia. Jadi aku menangis bukan karena takut mati, dan aku menangis bukan karena takut meninggalkan dunia. Walakin abki ala dhama'il hawajir wa qiyamil lail. Tapi aku menangis karena aku harus berpisah dengan rasa haus ketika aku berpuasa. Allahu Akbar. Wa qiyamil lail, dan sholat malam. Dalam riwayat